Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Faris Al-Aktori dengan nomor pokok mahasiswa 2211031104. Dan saya Gelaili Trigarin dengan NPM 2211031065. Dan kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang akan menyampaikan materi mengenai dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum dalam pembangunan negara hukum yang berkeadilan. Oke, materi yang disampaikan akan saya bawakan terlebih dahulu, lalu akan dilengkapi oleh Saudari Gelaili Putri. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Oke. Namun, apa itu negara hukum? Negara hukum memiliki artian bahwa semua penyelenggaraan pemerintah, kenegaraan, dan kemasyarakatannya harus berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan semata. Dan hukum itu sendiri adalah aturan yang sifatnya memaksa. Nah, aturan yang dibuat ini berusaha untuk membatasi perilaku para individu atau masyarakat supaya berjalan selaras dengan apa yang diharapkan lewat pembuatan hukum itu tersebut. Kemudian, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi, yang artinya negara dapat mengatur dan mengendalikan, bahkan memaksa masyarakatnya untuk mengikuti hukum yang telah dibuat demi tegaknya hukum itu tersendiri. Namun, apa itu urgensi penegakan hukum yang berkeadilan dalam sebuah negara? Coba kita bayangkan apa yang akan terjadi pada sebuah negara apabila negara tersebut tidak memiliki hukum sama sekali. Seorang filsuf bernama Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan berkata, Homo homini lupus. Homo homini lupus memiliki arti manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Di sini Thomas ingin menyampaikan bahwa manusia pada hakikatnya memiliki nafsu dan keinginan yang berbeda-beda atas manusia lainnya. Memiliki perasaan ingin menguasai sesuatu, ingin memiliki sesuatu. Maka dengan hakikat manusia ini, Thomas ingin menyampaikan bahwa Thomas mengibaratkan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya dan diperlukan hukum untuk membatasi keinginan-keinginan manusia untuk menguasai hal-hal lainnya. Namun ada seorang filsuf juga bernama Cicero, dia mengatakan ubi societas ibi lupus, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Cicero ingin mengatakan bahwa dari dulu sampai sekarang, di mana di suatu tempat itu ada masyarakat, pasti ada hukum yang berlaku, maupun itu adalah negara atau bukan negara, maupun itu desa atau hanya masyarakat biasa yang hidup berkelompok pada daerah tertentu. Pasti ada hukum yang mengatur kehidupan di sana atas kesepakatan mereka sendiri. Nah, jadi mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan dalam negara? Seperti yang dikatakan tadi, bahwa manusia itu pada hakikatnya memiliki keinginan yang berbeda-beda atas manusia lainnya. Jadi untuk membatasi keinginan-keinginan mereka itu, supaya tidak chaos, supaya tidak terjadi kerusuhan di dalam masyarakat, dibentuklah hukum dan aturan yang membatasi perilaku mereka. Dan untuk hukum ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti contohnya, contoh masalah-masalah terkait penegakan hukum yang dari dulu hingga sekarang masih banyak terjadi. Yang pertama adalah praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, praktik suap, dan perilaku premanisme. Kemudian masih banyak potensi konflik mengenai SARA dan lain-lain. Perdebatan mengenai agama, suku, dan budaya, masih banyak. Yang kemudian selanjutnya ada kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan kecemburuan di antara masyarakat. Seperti yang dibilangin sebelumnya, bahwa keinginan manusia itu berbeda-beda. Ketika seseorang memiliki kelebihan, pasti ada orang lain yang ingin kelebihan itu
yang menginginkan kelebihan tersebut. Kemudian yang terakhir ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, masalah-masalah terkait penegakan hukum ini mayoritas terjadi karena kondisi psikologis dari sebuah pihak, dari pihak yang memiliki wewenang, pihak yang merasa memiliki kuasa lebih untuk melakukan sesuatu terhadap seseorang lainnya, seperti misalkan pemerintah atau aparat negara yang merasa bahwa dirinya memiliki kuasa lebih untuk melakukan korupsi karena dia merasa bahwa dia punya jabatan, dia melakukan hal tersebut. Maka dibutuhkan namanya supremasi hukum. Supremasi hukum ini adalah konsep yang mengupayakan untuk menempatkan dan menegakkan hukum pada posisi tertinggi dalam sebuah negara, yang artinya hukum tersebut akan menaungi seluruh warga masyarakat di dalam negara tersebut, termasuk eh, termasuk pembuat hukum dan penegak hukum itu tersendiri. Nah, dibuatnya supremasi hukum ini, adanya supremasi hukum ini memiliki dua implikasi, memiliki dua tujuan. Yang pertama, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Seperti masalah-masalah yang disebutkan sebelumnya, ada korupsi, itu karena penyalahgunaan kekuasaan. Maka dibentuklah, diupayakanlah supremasi hukum ini untuk menyamaratakan hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Jadi tidak ada masyarakat yang tertindas dan masyarakat memiliki hak atas hukum yang sama dengan masyarakat yang lainnya, maupun itu memiliki jabatan atau wewenang yang lebih. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Gia. Terima kasih Saudara Faris. Selanjutnya materi ini akan saya sampaikan yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu peraturan hukum. Peraturan hukum merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara demi melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara. Peraturan hukum ini mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, selain dari mengatur hubungan warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan. Oke, di sini ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama ada hukum privat dan ada hukum publik. Hukum privat itu mengatur kepentingan pribadi sesama manusia. Contohnya seperti masalah pembagian waris, dan hukum publik yaitu menyangkut kepentingan umum antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan. Contoh kasusnya itu seperti pembunuhan atau pencurian. Jadi, baik hukum yang bersifat privat atau publik haruslah ditegakkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika semua aparatur menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau berlandaskan hukum yang berlaku, maka negara tersebut dapat disebut sebagai negara hukum. Ya. Terdapat 3 unsur yang perlu diperhatikan dalam menegakkan hukum menurut Gustav Friedrich, yaitu pertama keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan berarti semua aparatur penegak hukum haruslah bersikap adil, tanpa memedulikan apakah pelanggar hukum itu memiliki jabatan yang tinggi atau tidak sama sekali. Sikap adil dalam aparatur negara ini sangat diperlukan agar masyarakat tidak merasakan keresahan dan rasa tidak percaya pada hukum. Apabila wibawa hukumnya ini jatuh, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang akhirnya membuat mereka melanggar hukum dan mengancam keamanan serta ketertiban nasional. Selanjutnya ada kemanfaatan. Selain unsur keadilan, aparatur penegak hukum harus bisa menimbang apakah keputusan dan proses penegakan hukum memiliki manfaat bagi masyarakat. Dalam artian bahwa hukum yang dibuat harus memiliki tujuan untuk mengarahkan masyarakat kepada penyelesaian atas setiap masalah yang dihadapi. Hukum harus memberi manfaat bagi manusia, dan aparatur memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaatnya. Kemudian yang terakhir, kepastian hukum. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang mendapatkan apa yang diharapkan. Misalnya, seseorang telah melanggar hukum, lalu dia dituntut untuk bertanggung jawab atas hukum yang telah dilanggarnya melalui proses-proses tertentu dalam pengadilan.
Oke. Upaya aparatur penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak memihak sangat diperlukan agar masyarakat menghormati dan mau mematuhi hukum tersebut. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum itu sendiri dan kesadaran masyarakat atas pentingnya hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat atas hukum dapat didapatkan dengan mengupayakan penyuluhan yang dilakukan oleh aparatur hukum itu sendiri. Penyuluhan ini harus bersifat intensif dan persuasif agar masyarakat tahu dan memahami bahwa hukum yang telah dibuat oleh negara itu memanglah untuk kesejahteraan dan rasa aman mereka sendiri. Selanjutnya ada dalam upaya menciptakan sistem hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan pembinaan kepada aparatur hukum selaku pelaksana dan penegak hukum. Ada beberapa lembaga yang mengatur tentang penegakan dan peradilan hukum, yaitu lembaga penegak hukum terdiri dari kepolisian sebagai lembaga penyidik, kejaksaan sebagai lembaga penuntut, dan kehakiman sebagai lembaga pemutus atau penegak keadilan, serta lembaga penasehat atau memberi bantuan hukum. Selanjutnya ada juga lembaga peradilan. Lembaga peradilan terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dengan beberapa peradilan yang berada di bawahnya seperti peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Oke. Banyaknya kasus perilaku warga negara, baik perseorangan maupun kelompok yang melanggar hukum, menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang tegas. Pasalnya, berbagai kasus pelanggaran yang terjadi menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih dipandang rendah. Bahkan ketika kami mencari contoh kasus untuk makalah ini, kami tidak merasakan sama sekali kesulitan karena begitu banyaknya kasus pelanggaran hukum, baik dari warga biasa maupun aparatur penegak hukum itu sendiri, eh, masih banyak sekali terjadi di Indonesia. Contohnya adalah polisi curi motor polisi di Lampung terancam dipecat dan 7 tahun penjara. Menanggapi kasus di atas, hal ini sungguh mengecewakan di mana polisi sebagai aparatur penegak hukum tidak dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Pelanggaran ini terjadi oleh Bribda dengan inisial RS yang baru saja 7 bulan dilantik menjadi anggota Polri terjerat pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman 7 tahun penjara karena telah mencuri sepeda motor rekannya yang sedang dinas. Diduga pelaku sudah pernah meminjam sepeda motor rekannya karena pelaku mengetahui tempat di mana kunci sepeda motor itu disimpan. Pelanggaran oleh oknum kepolisian bukanlah terjadi sekali atau 2 kali. Masyarakat semakin resah dibuatnya eh, karena merasa penindakan hukum kepada para aparatur hukum ini tidak dilaksanakan dengan adil. Jadi hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak percaya masyarakat kepada hukum itu sendiri yang nanti akan mengakibatkan terguncangnya ketertiban dan keamanan nasional. Oke, selanjutnya, di sini kami menawarkan beberapa solusi, yaitu penegakan hukum yang setimpal tanpa memandang gelar dan jabatan. Mengingat masih banyak aparatur yang ketika di penjara malah mendapatkan perilaku khusus. Kemudian, khusus terkait masalah ini, instansi kepolisian sebaiknya memperbarui syarat dan tes masuk kepolisian. Kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi ini bukan sekali 2 kali, jadi sebaiknya instansi kepolisian dapat merubah atau merevisi tes dan prasyarat untuk masuk kepolisian ini. Yang terakhir adalah langkah preventif dapat dilakukan uh, dapat dilakukan sehingga masyarakat ini mau menaati hukum yang berlaku dan mengerti bahwa hukum memang diciptakan untuk kepentingan mereka sendiri juga. Oke. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan adalah penegakan hukum yang berkeadilan bisa dilaksanakan apabila aparat penegak hukum itu sendiri memiliki kesadaran atas tanggung jawab yang mereka miliki, bahwa penegakan hukum yang berkeadilan itu sangat penting untuk diwujudkan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Selain itu,
Penegakan hukum di Indonesia dapat terjadi apabila aparatur penegak hukum dan warga dapat bekerja sama untuk menciptakan keteraturan hukum itu sendiri. Oke, Baiklah, begitu. jadi itu adalah materi mengenai eh, dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum dalam pembangunan negara hukum yang berkeadilan dari kami. Saya Faris Alapori dengan nomor pokok mahasiswa 2211031104. Dan saya Gela Liputri Garin dengan NPM 2211031065. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan dengan ini kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.